silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu dan tamu undangan yang kami hormati. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya malam ini di acara Malam Anugerah Cerpen Kompas 2023. Tidak hanya di sini, kami juga hadir, sahabat Kompas juga bisa menyaksikan secara daring melalui YouTube Harian Kompas. Bersama saya Riana Ibrahim yang akan menemani sepanjang acara ini. Inilah dia acara Malam Anugerah Cerpen Kompas 2023. Pada kesempatan ini izinkan saya menyapa para tamu yang sudah hadir. Ada Mas Suta Dharma Saputra, pemimpin redaksi Harian Kompas. Selamat malam Mas. Kemudian ada juga VP Corporate Communication PT Pertamina Persero, ada Bapak Fajar Joko Santoso. Selamat malam Pak. Kemudian ada juga Bapak Andi Budiman, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas. Selamat malam Mas Andi. Ada Ibu Ninuk Pambudi juga selaku Redaktur Senior Harian Kompas. Selamat malam Mbak Ninuk. Tadi ada ya, kita lihat ya. Oh oke, ada ya. Kemudian ada juga Mas Bri Redana dan juga Mas Frans Sartono. Selamat malam dan terima kasih telah hadir untuk meramaikan acara ini. Karena ini sebenarnya acara rutin tahunan kita ya, yang selalu ada tiap tahun dan selalu menghadirkan para cerpenis-cerpenis dan menghidupkan sastra Indonesia. Seperti ketahui, Anugerah Cerpen Kompas ini merupakan acara pelatihan tahunan seperti saya bilang tadi. Di sini sepanjang 2023 ada 49 cerpen yang sudah ditayangkan di Harian Kompas. Kemudian 20 cerpen masuk dalam nominasi cerpen terbaik Kompas 2023. Dan salah satunya dari 20 itu nanti akan diumumkan sebagai cerpen terbaik Kompas 2023. Dan acara ini tidak akan terwujud tanpa didukung penuh dan disponsori oleh PT Pertamina Persero. Terima kasih sekali Pak. Nah sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, ada Bapak Budi Suwarna selaku Ketua Pelaksana yang akan memberikan sepatah dua patah kata. Silakan Mas. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Vice President Corporate Communication PT Pertamina Bapak Fajar Joko Santoso, selamat Pak. Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Bapak Andi Budiman, Mas Andi Budiman ya kalau di Kompas. Lalu Pemimpin Redaksi Harian Kompas dan Kompas ID Mas Suta Dharma Saputra. Hadirin sekalian, orang pintar itu tidak ingin dianggap pintar atau apalagi menganggap dirinya pintar. Tetapi orang pintar itu senantiasa menjadikan orang-orang di sekitarnya dan lingkungan sekitarnya lebih pintar dari dirinya. Dan saya yakin hadirin semua di sini khususnya para cerpenis adalah orang-orang pintar itu. Mohon maaf nih, ini bukan pesan sponsor dari produk jamu. Karena sponsor kita malam ini untuk Anugerah Cerpen Kompas adalah PT Pertamina. Terima kasih sekali lagi Bapak Fajar Joko Santoso yang telah memberikan dukungan penuh pada acara tahunan ini. Hadirin sekalian, cerpen bukan sekedar tulisan, cerpen itu nyawa, cerpen itu suara. Dan cerpen itu adalah saksi dari zaman yang terus berubah. Dan dari lembar-lembar cerpen kita bisa belajar banyak bahwa manusia pada dasarnya punya cerita. Masing-masing orang punya cerita dan cerita itu layak didengar.
Malam ini kita berkumpul pada acara Anugerah Malam Cerpen, acara yang sudah menjadi tradisi tahunan dan digelar sejak tahun 1992 tanpa putus. Dan kami bersyukur setiap tahun acara ini menarik perhatian mulai dari budayawan, sastrawan yang sudah ternama maupun para penulis yang baru menyelam di dunia sastra. Kita tepuk tangan dulu buat acara kita malam ini. Tahun ini kami membuat bukan sejumlah ya, ada satu penyegaran. Biasanya tahun-tahun sebelumnya trofi untuk pemenang itu dibuat oleh atau pialanya disebut Malaikat Kata. Itu karya Maestro Prupa Iwaya I Nyoman Nuarte. Tetapi untuk tahun ini dan seterusnya, trofinya untuk pemenang itu merupakan karya dari Maestro Prupa juga yang tidak kalah besar, yaitu Ibu Dolorosa Sinaga. Jadi Ibu Dolorosa Sinaga sedang di Jogja, lagi ada acara, jadi nggak bisa datang. Nah, untuk pialanya ini belum ada nama, mungkin nanti kita sepakati aja namanya apa. Kalau yang piala sebelumnya namanya Malaikat Kata, itu namanya bagus sekali. Dalam kesempatan ini, meskipun Pak Nyoman tidak berhalangan hadir maupun Bu Dolorosa, kami mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya karena Pak Nyoman ini memberikan atau menyediakan karyanya itu untuk pemenang sejak 2010 sampai 2022, jadi panjang sekali itu. Nah, untuk tahun ini dan tahun depan dan seterusnya ya, yang akan kita gunakan adalah karya Ibu Dolorosa. Terima kasih kepada Ibu Dolorosa, mudah-mudahan ucapan terima kasih ini sampai juga ke Ibu yang ada di Jogja. Hadirin sekalian, tahun ini ada sepanjang 2023 maksud saya, ada 2.923 naskah cerpen yang masuk ke redaksi Kompas. Dan yang bisa dimuat hanya 49. Jadi presentasinya hanya 1,67%. Saya yakin ini jauh lebih berat dibandingkan kita menembus SNMPTN atau MPTN. Nah, tetapi inilah yang membuat cerpen pilihan Kompas itu, terbaik pilihan Kompas itu menjadi menarik setiap tahun. Dan Dewan Juri yang terdiri dari wartawan Kompas yang memang punya pengalaman untuk mengkurasi cerpen yang masuk ke redaksi harian Kompas, apakah itu cerpen yang untuk harian maupun untuk yang Kompas digital, jurinya adalah harian Kompas ya, wartawan-wartawan harian Kompas. Mereka memilih 20 cerpen yang masuk dalam buku kumpulan cerpen pilihan Kompas tahun 2023. Nah, 20 ini dikurasi dari 49. Perdebatannya mungkin Mas Baik nanti bisa cerita, hanya mungkin nggak cakar-cakaran aja Mas Baik ya. Dan dari 20 itu, Dewan Juri memutuskan satu cerpen pemenang. Karena bisa jadi dalam beberapa tahun belakangan ya, pernah juga pemenangnya 2. Karena tidak ada kata sepakat ya di antara juri. Tahun ini alhamdulillah hanya 1, dan berarti pemenang ini yang akan memegang piala pertama buatan Ibu Dolorosa Sinaga. Nah, siapakah cerpenis pemenang cerpen pilihan Kompas, cerpen terbaik pilihan Kompas tahun 2023? Kita akan mengetahui sebentar lagi. Tapi para cerpenis boleh deg-degan mulai sekarang. Oke, sebelum menutup laporan ini, kami ingin mengajak semua pihak untuk terus mendukung Anugerah Cerpen Kompas, karena dari sini telah lahir sejumlah sastrawan hebat yang akan terus mengisi lembaran sejarah sastra Indonesia. Disinilah tumbuh mimpi-mimpi dari para penulis, dan juga dari sini kita muncul juga penulis-penulis baru. Terima kasih kepada Kompas yang setiap tahun menggelar Anugerah Cerpen Kompas, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada para penulis yang tanpa lelah menyuarakan kehidupan melalui cerpen.
Dan malam ini adalah malam untuk para cerpenis, malam untuk sastra, dan malam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi. Rasanya deg-degannya mungkin udah dari kemarin-kemarin ya, nggak cuma dari sejak malam ini ya, kayaknya dari kemarin-kemarin setelah tahu bahwa diumumkan tuh udah deg-degan nih. Wah, siapa ya yang jadi pemenangnya malam ini? Karena sebenarnya cerpen pilihan Kompas sendiri sudah terselenggara dari 1992. Waktu itu juaranya adalah cerpen dengan tajuk Kado Istimewa. Lalu selanjutnya nanti cerpen-cerpen ini akan diterima oleh teman-teman di sini dan para tamu undangan di sini. Lalu selanjutnya tanpa berlama-lama lagi kepada Bapak Fajar selaku VP Corporate Communication PT Pertamina untuk memberikan sambutan. Di rumah masaknya LPG Pertamina, jadi kami jelas membutuhkan ruang, berbagai macam platform untuk melakukan sosialisasi, edukasi, menyampaikan informasi-informasi terkait energi, dan salah satunya melalui tulisan dan melalui cerpen ini. Makanya tadi saya bercanda sama Mas Suta, ada nggak cerpen yang terkait energi? Nanti mungkin bisa kita kasih hadiah khusus dari Pertamina. Ya, nanti boleh dicarikan ya Mas Suta ya. Ya, terakhir saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu nanti yang menjadi juara cerpen 2023 ya Mas Suta. Mudah-mudahan tahun depan makin banyak pesertanya, dan tadi saya juga dengar ternyata pesertanya itu nggak hanya dari kalangan milenial ke atas gitu ya, ternyata Gen Z juga banyak ternyata yang berminat untuk ikut ini. Jadi mudah-mudahan tahun depan animo masyarakat semakin banyak, sehingga kita harapkan bersama-sama tingkat literasi masyarakat juga semakin baik, sehingga dampaknya juga sangat positif buat masyarakat. Itu saja, terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Wah, menarik sekali ya. Sastra tadi cerpen tentang energi ya Pak. Asal bukan energi patah hati ya Pak ya. Karena biasanya kalau Gen Z ngomonginnya patah hati, kesehatan mental kan Pak. Jadi semoga energinya yang lain ya Pak ya, ini ya terkait dengan Pertamina. Oke, selanjutnya tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita saksikan bersama nominasi cerpen terbaik Kompas 2023 yang telah terpilih dan sudah terbit di Harian Kompas tahun 2023. Silakan. Ade Mulyono, juru tangkis dalam 3 babak, lahir di Tegal, menulis cerpen di sejumlah media. Ade merupakan salah satu emerging writers Ubud Writers and Readers Festival 2024. Aveus Har, istri sempurna. Cerpenis ini tinggal di Pekalongan. Kesehariannya berdagang mie ayam sembari bereksperimen di Laboratorium Ide dan Cerita Taulabita. Ia telah menerbitkan beberapa buku dan memenangi beberapa lomba penulisan tingkat nasional. Jimmy Anggara, setelah 69 tahun menunggu godot, lahir di Jakarta 4 Januari, sehari-hari bekerja sebagai penerjemah. Mau Lydia, menabur cinta ibu di atas tulang bapak, lahir di Kota Padang pada 26 Juni. Saat ini bekerja sebagai freelance writer untuk media online dan juga membuat komik, memenangi sejumlah lomba penulisan tingkat nasional. Wijaya Harahap, Ciu dan Durian Tembaga, lahir di Rantau Prapa 30 April, menulis fiksi semenjak berusia 60 tahun. Cerpennya pernah dimuat di berbagai media. Sasti Gotama, Batavia yang tak sesuai rencana Lucretia, lahir di Malang, memenangi sejumlah penghargaan. Yang terbaru, Sasti menjadi pemenang kedua sayembara naskah teater DKJ 2024. Indra Tranggono, Perempuan Hujan, lahir di Yogyakarta pada 23 Maret. Belasan kali cerpennya masuk dalam cerpen pilihan Kompas, mendapat sejumlah penghargaan termasuk penghargaan kesetiaan berkarya dari Harian Kompas pada 2015. Yudi TH, biografi Lum Ragen pada 23 Maret, bekerja sebagai penulis setelah menerbitkan 24 buku cerita, novel, dan puisi. Sylvester Petara Hurit, Mama Eta, lahir di Lewatala, Flores Timur pada 25 Mei, pegiat teater, penulis esai, cerpen, puisi, dan lakon, pendiri Nara Teater. Masdar Zainal,
Mira ingin jadi batu. Lahir di Madiun, kegiatan sehari-hari mengajar SD, momong memberi makan koi dan tetra, serta memastikan beberapa koleksi tanaman hiasnya tetap basah dalam pot. Selain menulis prosa dan puisi, dia juga menulis beberapa buku untuk anak. Miranda Septiana, dilalap dalam lelap, lahir di Hulu Sungai Selatan pada 16 September, menulis cerpen dan novel. Cerpen Miranda turut terhimpun dalam buku kumpulan cerpen pilihan Kompas 2015, 2017, dan 2019. Sunli Thomas Alexander, Mo Tian Liang, lahir di Belitung, Pulau Bangka. Ia menulis cerpen, puisi, esai, artikel, kritik sastra, dan catatan sepak bola di sejumlah media dan jurnal yang terbit di Indonesia maupun luar negeri. Memenangi sejumlah penghargaan termasuk cerpen terbaik pilihan Kompas 2021 lewat cerpennya Keluarga Kudus. Munawaro M atau Muna Masyari, nama-nama di batu nisan, lahir di Pamekasan, menerbitkan sejumlah buku sastra. Salah satu cerpennya Kasur Tanah mendapat penghargaan sebagai cerpen terbaik pilihan Kompas 2017. Rizda Nurwidia, Cumbu Ular, lahir pada 23 November, menulis jumlah buku sastra. Ia merupakan penerima anugerah Taruna Sastra dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia 2015. Zainal Eliza mengaku kawin dengan telepon selulernya. Lahir di Tangerang pada 7 Desember, menulis cerpen, novel, iklan, dan skenario film dan serial TV. Memenangi sejumlah penghargaan penulis tingkat nasional. Kiki Sulistyo, Pohon-pohon Jalan Protokol, lahir di Ampena Lombok. Ia menulis cerpen, puisi, dan esai. Beberapa bukunya telah memperoleh penghargaan. Salah satunya Kusala Sastra Katulistiwa 2017. Buku cerpennya yang terbaru berjudul Musik Akhir Zaman 2024. Gabriela Kusuma, tokoh kelontong kosan, lahir di Surabaya 19 Juli. Sehari-hari bekerja sebagai karyawan. Seno Gumira Ajidharma, Miredo Sol Miredo, lahir pada 1958, menulis fiksi maupun non-fiksi di media massa, media sosial maupun jurnal. Mendapat sejumlah penghargaan sastra termasuk cerpen terbaik pilihan Kompas. Putu Wijaya, Malu, lahir di Tabanan 11 April, menulis sutradara film dan teater. Pendiri teater Mandiri ini menulis puluhan novel, sekitar 100 monolog, dan sekitar 1000 cerpen. Mendapat penghargaan dari dalam dan luar negeri. Raudal Tanjung Banua, ikan-ikan buta Rumpius, lahir di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada 19 Januari. Karyanya berupa puisi, cerpen, esai, dan catatan perjalanan dipublikasikan di berbagai surat kabar dan majalah. Menulis jumlah buku dan memenangi sejumlah penghargaan dari dalam dan luar negeri. Kini ia mengelola komunitas rumah lebah dan lembaga Akar Indonesia. Ya, itu dia para nomininya. Menarik sekali ya dari yang sudah sangat senior. Tadi terlihat waktu nama Mas Seno dan Pak Putu disebutkan langsung wah gitu ya, pada gitu. Tapi ada juga para cerpenis muda-muda yang siap bersinar ke depannya untuk mewarnai dunia sastra Indonesia. Nah, pastinya kita akan semakin deg-degan ya para nomini ini. Oh, siapa nih, aku yang menang atau bukan ya. Nah, sebelum itu kita sambut dulu ada Mas Suta Dharma Saputra yang akan memberikan sambutan sekaligus akan mengumumkan siapa pemenangnya. Silakan Mas Suta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mas Fajar, yang saya hormati, terima kasih supportnya. Kita beri tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu buat Mas Fajar dan pertama. Tadi saya udah dibisik-bisik, kalau tahun depan asal ngajuinnya lebih awal oke, katanya. Jadi aman Bapak Ibu sekalian. Kemudian Mas Andi ya, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas, dan di sini juga banyak senior-senior saya nih. Ada Mas Bre, Mas Efix, tadi di mana ya? Karena di sini silau. Oh Mas Efix, Mas Bre,
Dan tentunya sahabat-sahabat Kompas, baik yang hadir di forum ini secara langsung maupun daring. Pertama-tama saya mohon maaf dulu ini sebelumnya selaku pemimpin redaksi, acara kali ini kok kayaknya mundur ya sampai Desember, kemudian tidak semeriah tahun lalu karena kita membuatnya dalam bentuk festival kata. Tapi alibinya ya ini karena sibuk pilkada gitu ya. Jadi semoga tahun depan kita bikin lebih meriah lagi. Apalagi Mas Fajar udah ngasih ngedip-ngedip tuh tadi itu. Tapi nanti kita carikan cerpen katanya yang ada kata energinya. Kalau saya usul nggak cuma energi Mas, energi itu dalam kata bisa juga daya. Jadi ada kata daya, ada kata energi, itu bisa masuk lah nanti dikasih hadiah khusus dari Pertamina. Sahabat Kompas, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sekitar 57 tahun yang lalu, tepatnya 4 Februari 1967, Harian Kompas ini menerbitkan ulang cerita yang pernah tayang di majalah Praba yang berjudul Lajang Saka Saijah. Nah, ini merupakan embrio ruang sastra di Harian Kompas. Kemudian Kisah Seribu adalah cerita bersambung pertama di Kompas 28 November 1967. Nah, kemudian nih ada fakta lain yang juga ingin saya sampaikan. Pingsannya Seorang Tarsan itu cerpen pertama yang muncul di Harian Kompas 24 Juli 1971. Kemudian cerpen berjudul Buku Cerita Pendek, bukan cerita pendek ya, cerpen tapi judulnya bukan cerita pendek. Ini ada aja ini. Ini karya Mas Aswendo, itu 73, itu cerpen yang memang khusus untuk dewasa. Kalau yang tadi, Pingsannya Seorang Tarsan itu cerpen tapi untuk anak-anak. Jadi yang ingin saya sampaikan, kemudian sejak 92, 32 tahun yang lalu, buku cerpen pilihan Kompas pertama terbit dengan judul Kado Istimewa. Karena itu Bapak dan Ibu, malam ini sebetulnya kita merayakan sebuah tradisi yang sudah sangat lama, lebih dari setengah abad, dan kurang lebih perayaan anugerah cerpen ini sudah diberikan 3 dekade. Jadi kita beri tepuk tangan kepada kita semua. Bapak dan Ibu, saya meyakini bahwa tidak ada negara yang maju yang tidak menghargai karya sastra. Nah, tapi sayangnya Bapak dan Ibu ya, masih minim apresiasi terhadap karya sastra di negeri ini. Meskipun banyak sastrawan-sastrawan hebat lahir di negeri ini. Tadinya kalau ada Pak Menteri Kebudayaan, saya mau nyenggol Pak Fadlizon. Tapi beliau mendadak tidak bisa karena harus menghadiri acara 100 tahun sekian ya Pithecanthropus erectus. Jadi beliau tidak bisa hadir. Tapi kami ucapkan terima kasih dan kita mohon nanti Menteri Kebudayaan Republik Indonesia juga bisa memberikan perhatian yang lebih kepada para sastrawan. Kita sebut saja ada Prancis, Victor Hugo, kemudian Jerman, ada Goethe, Inggris, Shakespeare, Jepang, Haruki Murakami, China, Rusia ada Tolstoy. Artinya negara-negara itu adalah negara-negara yang menghargai karya sastra. Indonesia juga tidak kalah. Mulai dari karya sastra kuno, tradisional, modern, pasca kemerdekaan hingga kontemporer, mulai dari Negara Kartagama karya Empu Prapanca hingga Bumi Manusia Pramudia Anantatur, saya rasa itu karya-karya sastra Indonesia yang luar biasa. Kita tahu banyak karya sastra hebat yang lahir dari cerpen yang pernah dimuat Kompas. Kita sebut saja di sini ada siapa ya? Misalnya tadi kita sebut ada Sena Gumira ya. Aji Dharma, Putu Wijaya, ada Hamsat Rangkuti, Agus Nur, dan yang lainnya, dan juga Bapak Ibu penulis cerpen yang hadir di forum ini. Jadi saya rasa banyak karya-karya sastra yang hebat, dan cerpen salah satu dari bentuk karya sastra berupa non-fiksi. Nah Bapak dan Ibu, redaksi biasanya bergulat dengan karya-karya non-fiksi, cerpen karya-karya fiksi. Tapi saya meyakini bahwa karya-karya non-fiksi dan fiksi itu harus selalu berdampingan. Bahkan karya-karya fiksi bisa melampaui fakta ya dengan imajinasi dan yang lain-lain. Dan saya rasa
Oleh karena itu sebabnya Pak Yakob Utomo selaku pendiri Kompas selalu mengajarkan kita untuk selalu berdampingan dengan karya-karya sastra. Nah Bapak dan Ibu, saya ingin sedikit promosi juga ini karena banyak yang daring ya di sini. Di harian Kompas, kompas.id, banyak karya-karya sastra berupa cerpen yang disajikan. Tanpa sadar kalau kita membaca karya sastra, kita bisa banyak berimajinasi dan tanpa sadar kita bisa belajar tentang kata. Saya ingin mencuplik sebuah cerpen ini yang terakhir, yaitu 15 Desember 2024, karya Vera Sapitri. Kata-katanya menurut saya ketika membaca cerpen itu sangat indah. Judulnya Sesuatu dari Hutan Pengkok. Di dalam hutan Pengkok, saat sebuah air mata kemarahan jatuh ke tanah, terjadi sesuatu yang misterius. Tanah yang basah oleh tetesan itu akan menggeliat pelan dan dari retakannya muncul tunas. Perlahan tunas itu membesar, berubah bentuk sampai akhirnya memekarkan makhluk menyerupai sosok manusia, seorang tua renta yang berjongkok di atas tanah dengan tubuh membungkuk. Cerpen ini bercerita tentang bagaimana kita merawat lingkungan. Diuraikan dengan kata-kata yang indah, dengan penuh imajinasi oleh Vera Savitri di dalam cerpen harian Kompas. Di Kompas ID juga bahkan sekarang ada puisi yang mungkin generasi sekarang sudah tidak banyak lagi yang menghargai puisi. Saya contohkan di sini puisi-puisi Edi Pranata PNP. Gerimis sepanjang hari judulnya. Aku ingin menulis dan membaca puisi sepanjang hari, sepanjang jalan yang gerimis. Sejarah sederhana ketika kau usapkan sate bebek. Tusuknya runcing rindu, kuahnya kesetiaan, dagingnya cinta, pendar matamu, bening surga. Kata-katanya indah gitu ya. Jadi kita harus berikan apresiasi yang besar kepada para sastrawan. Bapak dan Ibu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada maestro pematung Indonesia kita, Ibu Dolora Sasinaga, yang membuatkan piala khusus yang kalau saya boleh mengusulkan kita beri nama Sastra Emas. Karena pialanya itu memang bernuansa emas dan Ibu Dolorosa mengatakan karya sastra penuh dengan kata-kata emas yang bisa mencerahkan siapapun. Terima kasih banyak Bu Dolorosa dan juga tentunya Pak Inyo Manuarte yang sebelumnya membuat piala berjudul Malaikat Kata. Bapak dan Ibu, semoga malam apresiasi cerpen ini bisa terus menghidupkan nyala api para cerpenis untuk membuat karya-karya mulia dan karya sastra emas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suta, tetap. Oh, saya harus ngumumkan ya? Iya benar. Nanti kalau Hampir teman saya lupa ya. ngumumin kan nggak mungkin kan. Jadi Mas Suta tetap di situ. Ini Bapak dan Ibu, saya sendiri belum tahu loh siapa juaranya ini. Ini saya nggak bohong, memang belum dikasih tahu kan ya maksudnya. Jadi saking rahasianya ini, saking rahasianya. Meskipun tadi udah gentar ya, ada Pak Mas Seno, ada Pak Putu, kita lihat siapa juaranya. Ada yang sudah punya firasat sebelumnya? Saya bacakan ya. Peraih penghargaan cerpen terbaik Kompas adalah siapa kira-kira Bapak Ibu? Istri Sempurna, karya Aveus Har. Kita beri tepuk tangan. Mana? Kepada pemenang silakan Mas untuk Afri. naik ke atas panggung untuk menerima hadiah langsung dari Mas Suta dan Mas Saputra, dan juga kami sekaligus mengundang Bapak Fajar untuk ikut serta menyerahkan simbolis hadiah kepada pemenang. Dan Mas Andi panggil. Ya, silakan. Mas Andi. Mas Andi juga silakan untuk
Sebelumnya tetap di atas panggung dulu Bapak-Bapak, karena kita juga akan segera panggil nomini Cerpen Kompas yang telah hadir juga. Ada Mas Ade Mulyono, Mas Jimmy Anggara, Mas Muhammad Basri Wijaya Harahap, Mbak Sasti Gotama, Mbak Miranda Septiana, Mas Zainal Radar, silakan untuk naik ke atas panggung. Ya, dari sini boleh. Oke. Bagi para teman-teman nomini itu sebenarnya di dalam ada buku cerpen pilihan Kompas, mungkin boleh dikeluarkan untuk bisa berfoto bersama dengan bukunya. Iya betul sekali. Dan ini nantinya juga bisa dibeli secara umum ya. Oke. Ya, 1, 2, 3, ya sekali lagi. 1, 2, 3, ya sudah cukup? Oke, terima kasih. Sekali lagi selamat pada para nomini dan juga para juara. Kok para juara ya? Juaranya cuma 1 ya. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan melakukan diskusi bersama dengan sama menang. Oh, boleh? Mau foto sendiri boleh loh, Mas? Ya, oke. Boleh, 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 boleh. Ya, sambil bersiap-siap mungkin. Aduh, Mas Andi. Ya, sekaligus di atas panggung ya. Ya. Oke, 1, 2, 3, sudah? Oke, baik. Terima kasih Mas Selamat. Ini kayak Piala Dunia ya Mas ya kita ya, mencium piala. Oke, setelah ini kita langsung ke acara diskusi bersama, tentu saja bersama pemenang. Dan juga bersama Mas Hilmi Faik, selaku Wakil Redaktur Des Budaya Harian Kompas yang juga sekaligus menjadi Ketua Dewan Juri dari Cerpen Terbaik Kompas 2023. Nah, jadi di sini nanti kita akan menggali ya, kok bisa ini sih? Sebentar Mas belum dipasang, nggak sabar ya, sepertinya sudah sangat tidak sabar gitu ya untuk menjelaskan ya. Ini belum siap Mas, belum siap. Nanti kita lesehan kalau belum siap ya. Jadi nanti akan menjelaskan bagaimana pemilihan cerpen terbaik. Oke, sudah. Nah, ini sudah siap Mas Faik, silahkan. Oke. Dan kepada Mas Afeus Har, kami persilahkan juga untuk naik ke atas panggung. Ya, ini Mas Afeus Har boleh di tengah. Sekaligus mungkin boleh pialanya juga dihadirkan di sini, dan bagi para tamu undangan jangan bosan ya, karena saya ternyata sekaligus menjadi moderator di sini. Ya, selamat ya Mas ya. Hati-hati jatuh, cuma 1 tidak itu. Ya? Oke, baik. Gimana Mas Har rasanya? Waduh, oke. Tidak menyangka ya Mas ya? Masih gemetaran, jadi emang nggak nyangka banget emang, agak apa ya, nggak berekspektasi tinggi lah. Udah masuk Kompas itu udah sesuatu yang wow bagi saya. Oke, baik. Nah mungkin sebelum ke Mas Har, kita ke Mas Faik terlebih dahulu. Mas Faik, jadi mati pakai punya saya deh, gimana? Oke. Ini emang kebersamaan ya kita ya, jadi saling. Oke, jadi bagaimana proses pemilihan nomini kemudian akhirnya mengerucut ke karya milik Mas Har yang akhirnya? Ya, ini sebenarnya saya tidak sendirian, ada 4 juri ya. Saya, kemudian ada Mbak Sari Febriana yang kebetulan nggak bisa hadir karena harus ngantar ayahnya ke Malang. Lalu ada Mas Budi Suwarna sebagai Kepala Des, dan ada Mas Andreas Marioto
Red Belt sekaligus anggota juri mestinya hadir, dan terakhir ada Mbak Susi Berindra tadi ada di sini. Jadi kami berlima memang sengaja harus ganjil, juri itu harus ganjil, dan kemudian kami memilih selama berbulan-bulan kami itu membaca 49 cerpen yang ada. Kita kasih waktu berbulan-bulan karena kadang-kadang kita membaca yakin bagus tapi di lain kesempatan kok tidak sebagus kemarin, ada begitu. Kemudian masing-masing juri kita minta memilih 20 yang menurut mereka terbaik. Nah, dari 20 itu saya 20, Mas Budi 20, Mbak Susi 20, lalu Mas Andreas 20 dan Mbak Sari 20, itu ketemu nanti irisannya. Siapa yang milih cerpen yang sama. Nah, disitulah sebenarnya kemudian muncul diskusi. Kenapa kita milih cerpen ini dan tidak cerpen yang itu? Itu diskusinya berlangsung. Waktu itu kebetulan ada beberapa cerpen yang kita pilih semua dari 5 juri itu memilih cerpen yang sama. Ada 5 cerpen, ada 4 cerpen. Dan kemudian itu kita diskusikan lebih jauh. Artinya begini, bahwa di dalam pemilihan itu kita tidak hanya berpijak kepada favoritism, tetapi harus ada rasionalitas di situ. Ada alasan yang mendasari kenapa cerpen itu menarik bagi aku, bagi dia, bagi yang lain. Nah, dengan begitu yang muncul kemudian diskusi wacana. Atau dalam bahasa yang agak akademik begitu, ada content analysis, ada analisis konten. Kenapa cerpen ini menurut kita menarik? Apa relevansinya? Tetapi di balik itu semua, kalau kita agak ke belakang sebenarnya, cerpen-cerpen Kompas itu harus berpijak pada nilai-nilai Kompas. Apa nilai Kompas itu? Pertama adalah di bawah Kompas itu ada tulisan amanat hati nurani rakyat. Itulah kemudian kenapa cerpen-cerpen Kompas itu cenderung realis. Lalu ada juga humanisme transendental. Jadi cerpen-cerpen di Kompas itu juga seringkali ada nilai-nilai ilahiyah, ada nilai-nilai transenden gitu. Yang ketiga adalah menyapa yang papa, mengingatkan yang kaya. Ada keperpihakan bagi kaum-kaum marginal, kaum-kaum yang kalah, para korban, orang-orang yang selama ini tidak punya suara, itu kita kasih suara. Dan yang terakhir adalah reinventing Indonesia. Artinya bahwa cerpen ini bukan hanya milik orang Jawa, bukan hanya milik orang Sumatera, bukan hanya milik orang Aceh atau orang Sulawesi atau Kalimantan. Tetapi reinventing Indonesia itu kita meniscayakan bahwa kita itu majemuk dalam bahasa, dalam tutur kata, dalam agama, dalam orientasi seksual, dalam banyak hal kita majemuk, dan di situ harus kita wadahi sebagai masyarakat terbayang, imagine community kata salah seorang tokoh gitu ya. Dan dari cerpen itulah kemudian kita mengenal Indonesia. Dan ternyata benar, penulis yang ada di Aceh atau di Papua itu kemudian akrab dengan yang ada di Jawa, yang ada di Jogja, yang ada di beberapa daerah. Itu di situ salah satu dampak real. Nah, dari 4 pilar itu kemudian kita ambil itu tadi, kira-kira ini relevansinya apa cerpen. Berhenti di situ, kita ambil konteksnya. Yang paling kuat apa? Misalnya tahun lalu kita memilih ihwal nama Majid Pucuk. Itu karena dinamika politiknya sangat kenceng dan cerpen itu mencerminkan dinamika politik pada saat itu. Sekarang kemudian kita pilih seorang pedagang mie, penjual mie ayam. Ini juga bagian dari reinventing Indonesia. Kalau kita lihat penulis-penulis cerpen di Kompas itu dari latar belakangnya unik-unik. Ada Mbak Sasti yang seorang dokter, tulisannya luar biasa. Ada tukang jahit Muna Masari, tukang jahit di sebuah kampung di Madura. Itu cerpennya juga dahsyat-dahsyat. Kali ini kita pedagang mie yang orang mungkin menganggap remeh. Bagaimana seorang pedagang mie yang biasa menata mie bisa menata kata-kata begitu indah? Dan ketika saya ngobrol dengan Mas Afe itu kemarin, salah satu rahasianya adalah bahwa ketika dia membuat mie itu bagian dari pengendapan naskah yang sudah ditulis. Setelah membuat mie, nanti dia akan menengok lagi, nanti bisa dicek lagi. Jadi dari membuat mie itu bisa membayangkan istri sempurna seperti apa ya Mas ya? Nah itu nanti kita gali lebih jauh. Tapi yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa istri sempurna itu merefleksikan kita sekarang ini yang mulai akrab dengan AI. Istri sempurna itu di dalam cerpen ini adalah mengandaikan bahwa dia punya istri tapi ternyata dia robot.
Artinya apa? Orang yang terlalu sering dikecewakan oleh manusia pada saatnya mencari yang bukan manusia. Kira-kira itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, itu Mas Han. Menarik sekali ya melihat istri sempurna. Tadinya waktu awal pertama saya baca, wah ini apa ini? Apakah seperti saya istri sempurna? Bukan ternyata ya. Ternyata justru korelasinya dengan AI, korelasinya dengan perkembangan teknologi sekarang yang ternyata mau tidak mau memang ya sebagai keniscayaan ya. Bagaimana juga kita media juga bertransformasi dan ternyata dari segi sisi kemanusiaan juga bertransformasi ya karena Termasuk orientasi itu tadi ya. Nah itu dia orientasinya akhirnya bergeser. Nah bagaimana Mas Har menemukan hal itu Mas? Akhirnya kemudian lahir, apakah dari mie ayam itu terus gimana itu? Kayaknya menarik sekali untuk digali. Enggak sih, sebetulnya itu karena keresahan ketika kecerdasan buatan sekarang sudah masuk ke ranah-ranah pribadi. Dan kita tahu bahwa dunia penjualan itu semakin semakin masif untuk masuk ke ranah-ranah keluarga gitu. Nah, ketika ketidaksiapan kita menghadapi itu mungkin akan melahirkan semacam transaksi-transaksi yang dipengaruhi hanya oleh ucapan-ucapan. Semacam saat itu saya mendapatkan telepon dari agen asuransi, itu di mana ketika ditelepon itu saya digiring untuk berkata ya, dan kalau saya berkata ya maka saya otomatis menjadi bukan menjadi nasabah asuransi mereka, di mana nanti rekening saya akan dipotong tiap bulan. Nah semacam itu, misal ada bayangan bagaimana jika transaksi yang hanya lewat kata-kata itu diucapkan kepada istri. Karena kita tahu seringkali suami-suami kalau istrinya minta hanya berkata ya biar urusannya selesai. Itu ya Mas. Dari pengalaman pribadi nih sepertinya, bukan ya? Tapi ini kan berarti seperti tadi Mas Waik bilang ya, ini sebenarnya merekam zaman, memotret kondisi masyarakat kita yang memang sangat tergantung sekali dengan teknologi gitu. Bahkan sekarang ini lagi rame-rame ya diposting di sosial media, berlomba-lomba karena ada AI baru di salah satu aplikasi itu ya. Aplikasi bertukar pesan. Lalu masing-masing sibuk mencari siapa, misalnya siapa Riana Ibrahim. Wah, kemudian muncul. Habis itu rame-rame diposting ya. Jadi sebagai bentuk validasi diri yang sebenarnya juga semu ya Mas ya. Iya betul. Karena kalau Meta AI misalnya, Meta AI yang kita ada lagi itu rame. sebenarnya kan bodoh juga, nggak pinter-pinter amat. Misalnya ditanya siapa Riana Ibrahim, itu bisa bercerita tentang Nabi Ibrahim, bukan bercerita tentang Riana. Gitu. Tetapi saya lihat begini, dalam fenomena itu adalah sedang ada upaya untuk membuat kita tergantung kepada aplikasi itu. Dijual murah dulu, gratis dulu. Ketika kita sudah tergantung, suatu saat dia akan makin canggih dan kita diminta untuk bayar. Kira-kira gitulah. Nah, kembali ke soal ini tadi, soal cerpen Istri Sempurna, sebenarnya kita mulai menuju ke sana tuh. Dikit-dikit nggak percaya diri dan nanya sama ChatGPT, sama Meta AI atau sama yang lain-lain, ada Gemini, ada Perplexity dan lain-lain untuk memvalidasi pengetahuannya. Ini juga gejala bahwa di satu sisi kita malas belajar, di sisi yang lain kita sudah meng-outsourcingkan ingatan kita, daya analitik kita yang membuat kita lama-lama makin tumpul gitu. Kemanusiaan kita makin hilang dan ini yang mengkhawatirkan, apalagi pada saat yang sama penelitian terakhir menunjukkan bahwa AI itu sudah auto generasi Mas. Artinya begini, dia bisa memberi prompting, memberi perintah kepada dirinya sendiri untuk mencerdaskan diri. Sehingga pada suatu saat kita itu tidak ada apa-apanya. Dan ketika kita sudah tidak ada apa-apanya, bisa jadi kita punah dan yang tinggal di negeri di muka bumi ini adalah AI. Inilah kira-kira gambaran yang mungkin agak menakutkan tapi juga terlalu imajiner gitu, tapi melihat Istri Sempurna itu sangat mungkin. Bukan lagi nanti manusia kawin dengan robot,
Bahkan robot bisa kawin dengan robot kalau dia kemudian memperonting dirinya untuk punya hasrat, punya birahi, punya daya romantisme dan sebagainya. Kalau untuk Mas Haris sendiri memotret sastra berhadapan dengan teknologi seperti ini tadi kan ChatGPT salah satunya untuk tadi ya kita malas untuk menggali ide, akhirnya kita bertanya gitu kan kepada teknologi gitu. Sedangkan sastra tidak bisa seperti itu karena ini sastra sendiri merekam zaman, memotret tadi kondisi sosial dan itu tidak bisa serta-merta dibebankan kepada teknologi. Nah, bagaimana Mas Har memandang sastra saat berhadapan dengan teknologi? Kalau aku tuh kadang ngomong sama teman-teman tuh, sekarang diajarkan banyak pola-pola dalam penulisan. Sementara teknologi kecerdasan buatan itu bekerja dengan pola-pola. Yang tidak dimiliki oleh kecerdasan buatan adalah imajinasi dan emosi, setidaknya untuk saat ini. Dan itu adalah yang masih kita miliki, imajinasi dan emosi. Maka ketika kita belajar mengajarkan sastra secara pola-pola itu, saya bilang kenapa kita harus bersaing dengan kecerdasan buatan. Kenapa kita nggak menumbuhkan imajinasi dan emosi kita dalam pengajaran-pengajaran sastra. Nah, untuk Mas Faik berarti ini juga salah satu ikhtiar Kompas juga ya untuk tetap memberi ruang pada perkembangan sastra di tengah disrupsi digital yang semakin menggila seperti sekarang ini ya Mas ya? Iya, itu persis seperti yang dibilang Mas Suta tadi ya, bahwa kita sebagai koran itu kan semakin menuju senja, tetapi senja itu pasti, tetapi yang kita upayakan adalah bagaimana sebelum senja itu tidak ada mendung, tidak ada badai, bahwa senja itu pada akhirnya kita jalani dengan hari yang terang dan cerah. Dengan begitu kita tetap bisa bahagia, karena pada akhirnya koran pada akhirnya akan tiada, iya benar, tetapi sastra harus tetap ada. Makanya kita kemudian bertransformasi ke digital. Tadi disebut misalnya oleh Mas Budi ada 2.923 cerpen, itu yang di koran saja. Tapi kalau di total dengan yang cetak itu ada 3.824. Dan yang dimuat di digital itu ada 104 di samping yang 49 tadi. Artinya bahwa ketika ruang-ruang sastra di koran makin sempit, kita melipat gandakan itu menjadi 3 kali kan. Awalnya hanya sekali menjadi 3 kali. Dalam seminggu kita bisa menikmati cerpen di hari Minggu, kemudian di hari Rabu sama di hari Jumat. Dan cerpen-cerpen itu sudah dikurasi berlapis-lapis. Dengan kata lain bahwa bisa jadi ada kalanya tidak sebagus kemarin, atau ada kalanya cerpen itu bagus banget karena memang ada kelas-kelasnya. Maksud saya begini, dalam kurasi cerpen itu kadang-kadang pada satu waktu banyak sekali cerpen bagus, ini kita masukkan kelas A, tetapi ada kalanya kok tidak sebagus kemarin, ini masuk kelas B. Tetapi ketika tidak ada yang kelas A, ya terpaksa kelas B ada, karena kita nggak mungkin libur untuk menerbitkan itu. Ini juga berarti tergantung dari supply teman-teman. Ketika suplainya nggak bagus-bagus, kita juga tidak mungkin membuatnya itu menjadi bagus. Nah, itu komitmen Kompas ya, bahwa kita harus selalu tetap ada. Makanya ketika koran-koran lain menutup atau mengurangi ruang sastranya, kita juga sedih karena ekosistemnya berkurang, teman kita makin sedikit. Itu kepedihan. Lalu muncul ruang-ruang sastra baru di digital, ada yang mungkin setahun lalu tutup, ada yang 3 tahun tutup lagi, itu juga kita bisa pahami karena bukan perkara mudah. Satu, mencari kurator yang benar-benar bagus itu susah. Lalu kedua adalah membiayai biaya operasional termasuk bayar penulis, itu juga pengorbanan yang luar biasa. 2 hal ini sepi, tidak ada revenue yang jelas kalau hitungannya adalah bisnis. Tetapi perlu diingat bahwa sastra itu bukan industri yang orientasinya melulu bisnis, tapi ini adalah menjaga kewarasan. Maka kalau kita pengen bisnis jalan di lini yang lain silakan, tetapi sastra ini harus tetap hidup juga, karena di situ tadi dibilang ada logika, ada rasa. Kalau 2 ini pincang, yaitu tadi kita bisa kejebak pada hal-hal yang robotik tadi, yang hal-hal yang artifisial gitu, yang palsu. Kita bisa saja Kompas kalau mau ya sebenarnya mending langganan ChatGPT 2 juta setahun daripada bayar cerpenis 1 orang 1 juta. Itu dalam setahun udah ada berapa? 50 juta
atau 52 juta kalau dalam setahun itu nggak ada hari Minggu yang libur. ChatGPT kita prompting aja, buatkan cerpen gaya Seno Gumira di Dharma. Jadi itu dalam hitungan detik. Tetapi kita tidak memilih itu karena tadi kita memilih kewarasan. Dan itulah komitmen kami. Tepuk tangan untuk saya dong. Dan tadi ya memiliki rasa dan imajinasi. Bagaimana Mas Har menggali imajinasi dan rasa itu yang akhirnya kemudian muncul nih? Karena memang cukup plot twist ya kalau di Istri Sempurna ini kan. Toh pada akhirnya si suami memilih kelak mungkin akan punya istri yang manusia aja gitu. Karena manusia nggak bikin bangkrut. Iya benar. Tapi emang keseharianku jualan mie ayam tidak memungkinkan aku untuk banyak berinteraksi dengan dunia luar. Jadi di sela-sela berdagang mie ayam itu aku lebih banyak membaca. Dan memang menulis bukan hobi saya adalah membaca, dan menulis itu efek ketika saya suka membaca itu. Namun ada hal yang penting untuk teman-teman di rumah juga mungkin yang sedang menyimak ini. Dalam membaca kita juga harus mengembangkan sikap kritis. Seperti yang kemarin saya sampaikan di kelas, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang membuat kita menjelajah pengetahuan-pengetahuan baru. Demikian, Mbak. Menarik sekali Mas. Mungkin selain saya bertanya, kalau ada teman-teman di sini yang juga berminat untuk bertanya, saya juga membuka ruang untuk 3 penanya di awal. Mungkin ada yang, oke, silakan Mas. Mungkin oke, saya akan naik turun ya. Tes. Selamat Mas Afeusar. Ya, terima kasih. Saya sudah nebak ini ketika di posternya ada tampilan dia ini. Ini juara nih pasti. Oke, kenalkan saya Horas dari Pulpen Kompasiana. Izin saya ke Mas Afeus, pemikiran tentang teknologi sudah merangsek ini juga menghancurkan pemikiran kemanusiaan saya. Karena ada satu sisi di mana kita sekarang sudah dengan mudah klik gitu ya. Mau transfer, membantu orang klik. Tapi panti asuhannya sepi. Karena duitnya udah tertransfer, nggak ada yang datang ke panti asuhannya sepi. Itu perenungan saya. Jadi perbuatan baik kita sudah mengalami pergeseran gara-gara teknologi. Itu juga saya buatin cerpen gara-gara itu. Makanya saya kalau Mas Afeusar bilang teknologi dalam bentuk AI, saya sepakat bahwa nanti suatu ketika manusia akan lebih nyaman dengan AI daripada dengan manusia. Itu tanda-tandanya sudah ada. Taruhlah kita sehari berapa kali pegang handphone. Nah itu aja udah. Demikian, saya apresiasi untuk Mas Afeusar. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ini jadi nggak ada. Oke, jadi tidak ada pertanyaan. Oke, ini apresiasi pada Mas Hari ya. Iya, terima kasih. Mas Hari ini asli Pekalongan, jadi mungkin kalau misalnya mampir ke Pekalongan bisa beli. Bisa beli cari mie ayam. mie ayam Mas Harso itu. Oke. Ya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Kutipan dari cerpennya mungkin boleh Mas. Wah ini dia nih. Benar-benar, karena pasti banyak yang penasaran ya. Karena pasti top of mind ya Mas Faik ya, saat melihat judul itu pasti apa sih? Tadinya sempat, kok Istri Sempurna kenapa diceraiin gitu kan ya. Ini kan karena ternyata istri sempurna tapi diceraikan gitu kan oleh suaminya. Udah sempurna kok diceraikan gitu kan. Iya, Tadinya perspektifnya apa gender ya ini ya, ternyata justru malah plot twist di akhir. Ya, memang kelebihan cerpen ini antara lain itu, dia diceritakan dengan gaya biasa saja seperti manusia dengan manusia gitu. Jadi orang banyak yang pembaca barangkali akan terjebak gitu ya. Oh plot twistnya di situ, oh ternyata dia AI. Ya benar-benar. Yang ternyata menghabiskan banyak uang ya. Oh, menghabiskan banyak uang. Ya. Ya. Ya itu mungkin juga pesannya ya bagi istri-istri, jangan banyak nuntut nanti banyak biaya gitu. Oh maaf, saya tidak ya. Iya. Langsung gak terima ya, langsung gak terima. Nggak terima. Oke. Sebenarnya sekarang juga banyak suami yang banyak nuntut kok. Oh iya itu benar juga. Ya silakan Mas Har. Aku sedang mengurus perceraian sekarang.
dan merasa tidak baik-baik saja meskipun sudah mempertimbangkannya beberapa hari terakhir. Istriku pasti sudah mengetahui bahwa aku akan melakukan ini meskipun aku belum mengatakannya dan meskipun dia tidak menyatakannya. Aku yakin akan hal ini. Dia sangat memahamiku, bahkan hingga ke dalam pikiran dan perasaanku yang dibacanya dari setiap gelagat dan nada suaraku. Aku bisa menyatakan bahwa dia lebih memahami diriku daripada aku. Ini tidak berlebihan karena selama 3 tahun perkawinan ini dia telah menyerap banyak data diriku dalam seluruh memorinya. Sekarang barangkali istriku sedang berdiam di kamar menunggu keputusan atau barangkali sedang sibuk membersihkan apartemen kami tanpa peduli apakah beberapa jam ke depan dia masih akan berada di sana atau tidak. Aku tidak bisa membayangkan perasaannya. Apakah dia sedih atau tidak, aku tidak bisa memastikan karena perasaannya bisa berubah cepat. Iya, tepuk tangan. Iya, tepuk tangan. Mas, buku-buku apa sih yang sering Mas Har nikmati gitu di sela waktu senggangnya atau malah justru di sela waktu sibuk juga gitu? Ya, sebetulnya sih godaannya justru ketika ide-ide banyak datang itu seringkali justru ketika banyak pelanggan datang. Ya, aku harus bertahan antara menahan ide itu atau melayani pelanggan karena melayani pelanggan kan bukan sekedar jualan tapi juga harus melayani komunikasi juga dengan pelanggan. Dan itu seringkali yang membuat ide-ide itu hilang. Dan kadang ketika hilang juga aku akhirnya harus merelakan. Kalau ide itu mau hilang silakan hilang, tetapi kalau ide itu mau datang padaku datang. Karena aku nggak menganggap bahwa ide itu adalah milikku. Ide itu datang kepadaku dan aku hanya menuliskannya. Menarik ya, berarti ide itu sebenarnya bukan milik kita tapi ternyata bisa datang dan pergi ya sesuai. Iya. Ini konsep slow living banget. Benar, ini cocok ya. Slow living yang benar-benar dipraktekin dalam keseharian. Benar. Di Jakarta bisa nggak kita slow living? Pekalongan ini biaya hidupnya. Apa kita pindah ke sana ya? Karena kemarin Kompas baru rilis ya Mas, ada 10 kota slow living, Pekalongan termasuk sepertinya ya. Pekalongan masuk. Masuk nomor berapa ya? Saya nggak hafal, mungkin 11. Tapi kita cuma meranking sampai 10. Iya. Oke, Mas, untuk Mas Faik, bagaimana cerpen merekam zaman tadi? Ini kan sebenarnya ya konteks AI ini sebenarnya sebelum-sebelumnya sempat juga kita bisa nikmati mungkin di beberapa film gitu ya. Itu ada beberapa yang kondisinya hampir mirip dengan apa yang diceritakan Mas Har di sini kan. Berarti kegelisahan ini sebenarnya sudah banyak dirasakan juga. Nah ini bagaimana akhirnya sastra ini menjadi tonggak sebagai kompas moral sekaligus menjadi perekam zaman itu? Oke, fokusnya di perekam zaman ya, penanda gitu ya. Kita biasanya salah satu ukurannya selain bahasa, kemudian nilai estetika, cara ungkap, kemudian ya itulah hal itu adalah amanah atau kandungan di dalam cerpen itu mengandung apa. Nah ini biasanya para juri kemudian menarik pada konteks. Kira-kira cerpen ini menarik sekarang ini konteksnya apa, konteks zamannya apa. Dan seberapa jauh cerpen ini bisa mewakili dinamika zaman. Misalnya pada satu masa kita memenangkan cerpen berjudul Aroma Doa Bilal Jawad. Itu cerpen ini bercerita tentang seorang tukang doa keliling di kampung-kampung yang akhirnya tersingkir karena ada gerakan baru bahwa doa itu harus seperti ini, harus pakaian-pakaian ini dilakukan seperti ini. Kalau yang seperti dilakukan seperti Bilal Jawad itu musyrik, itu menyalahi aturan. Nah, penyeragaman cara beribadah ini waktu itu memang sedang gencar. Ada konservatisme yang menguat di tengah masyarakat. Kemudian itu diperparah dengan politik identitas pada saat itu. Nah, cerpen ini dengan sangat cantik mengingatkan kita bahwa hal-hal seperti itu tidak benar. Orang berdoa itu ekspresinya bisa macam-macam dan pada kenyataannya begitu. Taruhlah di Islam gitu ya. Orang baca Al-Fatihah itu kalau kita orang Afrika sama orang Jawa itu langgamnya udah beda sekali. Dan saya kira Tuhan tidak mempermasalahkan itu karena ketika kita ingat Tuhan aja dia udah seneng gitu.
Nah, maka ekspresi itu adalah kekayaan ya, kekayaan budaya, kekayaan tradisi yang jangan diseragamkan. Justru kalau seragam tuh lucu. Nanti muncul otoritas nih yang kemudian melakukan seperti ini. Ini udah oke sesuai seragam dicap. Lalu muncul kapitalisasi atau komersialisasi cap. Ini nggak asing lagi di agama manapun. Itu yang kemudian cerpen ini menang. Yang kedua, pada tahun 2021 yang Keluarga Kudus, itu cerpen itu kita baca dan kemudian menguat setelah ada satu investigasi tentang otoritas agama yang melakukan perbuatan ketidakadilan atau penyelewengan atau abuse of power gitu ya, power abuse gitu, penyalahgunaan kewenangan, dan kemudian dia menggunakan itu untuk kepentingan pribadi. Lalu pada saat yang sama ada juga cerpen berjudul Toya, tulisan Mahwi Air Tawar, ada orangnya tadi di sini. Itu juga bercerita bagaimana institusi agama, dalam hal ini masjid, itu menjadi jual beli doa yang menyalahi aturan agama. Dengan kata lain bahwa kebobrokan institusi agama itu terjadi di banyak tempat, bukan hanya di Islam, bukan hanya di Katolik, bahkan agama-agama lain. Dan ini kan yang membuat banyak orang spiritualisme yes, tapi religion no. Nah, ini yang kemudian dikritisi oleh cerpen itu dengan sangat gamblang. Kemudian juga nilai-nilai sosial serta reinventing Indonesia tadi, lokalitasnya juga jelas. Itu kemudian kita menangkan. Tahun lalu Masjid Pucuk udah saya jelasin tadi. Nah, kali ini tentang dinamika itu tadi, bagaimana kita mulai akrab dengan AI. Mungkin setelah pulang dari sini kita juga mulai ragu, kita bisa lepas nggak dari AI. Kita mulai mempertanyakan diri sendiri. Jangan-jangan apa yang dikatakan Mas Afi ini, Mas Afi ini aslinya namanya Suharso sebenarnya. Saya penasaran kenapa menjadi Afi Ushar. Nanti boleh ditanya. Iya, makanya Mas Har. Ini fakta yang lain. Bahkan namanya pun imajinatif gitu ya. Iya, Mas, kenapa Mas namanya itu, Mas? Kenapa memilih nama penanya? Enggak tahu, itu dulu karena nama warungku warung mie ayam Mas Har gitu, dan guru menulisku itu orang Solo namanya Donatus Anugroho. Jadi dari Donatus itu akhirnya aku mengambil Aveus gitu. Karena agak mirip Mas Aveus itu. Tapi nggak ada artinya apa-apa. Itu cuma permainan kata aja. Iya, Mas. Kalau sastrawan emang kayak gitu. Tepuk tangan itu tadi, kreativitas ya. Iya. Tapi lebih komersil jatuhnya ya. Benar. Mas, tapi mungkin tadi sudah dikode ya bahwa ternyata sudah selesai. Padahal ini kayaknya masih penasaran ya. Mungkin sebelum menutup perbincangan kita malam ini, Mas boleh berikan suntikan semangat juga bagi para sastrawan kita. Bagaimana atau bagi para teman-teman muda agar tidak terjebak tadi kepada teknologi, tidak terjebak kepada AI dalam melahirkan karya sastra yang memiliki imajinasi dan kaya rasa. Ya, terima kasih. Tempo hari dalam demam pesan di kecerdasan buatan itu, Meta AI itu, saya juga sempat bertanya, apa yang membedakan saya dengan Anda gitu dalam hal kreativitas. AI bilang, yang tidak aku miliki adalah imajinasi dan rasa. Dan itu aku sepakat dengan itu. Sampai saat ini AI tidak mempunyai imajinasi dan rasa, dan itu yang kita punyai. Jadi untuk teman-teman, saya pikir kita tidak perlu menggunakan AI bahkan untuk mencari ide sekalipun. Karena apa yang disodorkan oleh AI juga bukan ide-ide yang orisinil. Dia hanya bisa untuk membuat dari kompilasi-kompilasi yang data-data yang diolahnya. Kalau kita seorang seniman, yang kita kejar bukan banyaknya naskah yang bisa kita kirim atau banyaknya naskah yang bisa kita dimuat di media. Yang aku kejar adalah bagaimana aku bisa menghadirkan karya-karya yang memang bisa melampaui apa yang sudah aku capai. Begitu, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Afi Ushar, terima kasih Mas Waik. Ini banyak omongannya daging semua ya. Ini juga sebenarnya mungkin buat dunia media juga sama ya Mas ya. It's not about quantity but quality.
Ya, berarti kita yang penting kualitasnya, nggak cuma ngejar kuantitas aja gitu ya. Kadang kan kita media suka kayak gitu kan, dikejar-kejar kuantitas, tapi kadang-kadang lupa kualitas. Ya, silakan Mas Afeusar. Selamat. Sekali lagi selamat ya Mas. Jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan, nanti saya bawa pulang loh. Baik, demikianlah Malam Anugerah Cerpen 2023. Terima kasih sekali pada para tamu undangan yang telah hadir. Dan saya Riana Ibrahim undur diri, sampai jumpa lagi tahun depan.